pertanyaan yang keberapa lagi nih? Makna Allah tahu ya? Kemarin sudah ya. Tapi sama si Nopal tadi. Makna Allah. Pertanyaan ke-19. Ya. Iya. Ajallu amri amarallahu bi, udah. Apa yang paling pertama kali perintah, yang paling agung perintah yang Allah perintahkan dengan syariat ini, dengan diutusnya Nabi? Apa dia? Wa a'zamu nahallahu anhu. Perintah yang paling agung yang Allah perintahkan kepada Nabi dalam mendakwahkan Islam ini apa? Pertama perintahnya yaitu ayyuwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah. Itu tidak perintah yang paling agung. Banyak umat Islam nggak tahu ya. Ya. Barakallahu fiik. Semoga umat Islam itu tahu betapa agungnya perintah mentauhidkan Allah, mengkufuri taghut, menjauhi syirik. Itu perintah yang paling agung. Kenapa dibilang itu perintah agung? Ayo. Kenapa? Karena tanpa tauhid, amalan ibadah enggak disebut ibadah. Masuk neraka tetap aja masuk neraka walaupun ibadahnya selangit. Akibat apa nih? Akibat perintah agung tidak dilakukan. Fama ajalu amri amarallahu bih wa a'zamu nahallahu anhu. Apa perintah yang paling agung yang Allah perintah dengannya Nabi Muhammad? Wa a'zamu nahallahu anhu, dan larangan yang terbesar. A'zamu itu artinya larangan terbesar yang Allah larang dengannya umat ini, yaitu syirik. Jawabnya ajallu amri amarallahu bih wa tauhiduhu bil ibadah. Perintah yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya kepada Nabi itu dengan syariat Islam ini adalah mentauhidkannya di dalam beribadah. Al-ibadatu la tusamma al-ibadah illa ma'at tauhid. Wa a'zamu nahallahu anhu asyirku bihi. Dan larangan terbesar yang Allah larang dengannya daripadanya yaitu syirik kepada Allah. Wa huwa, apa itu syirik? Wa huwa ayyad'u ma'allahi ghairihi. Apa itu? Syirik itu adalah dia menyeru, dia berdoa bersamaan kepada Allah kepada yang lain juga. Wa huwa ayyad'u ma'allahi ghairuhu. Nah, ini kan enggak main ini, berdoa kepada Allah, berdoa pula kepada selainnya. Atau sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan satu jenis ibadah banyak kan? Apa itu ibadah sih? Masih ingat yang dibilang sama siapa? Ibnu Taimiyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un, betul, jami'un. Oke. Ada nasi. Oh, masya Allah, barakallah. Taruh di situ dulu. Sini boleh, situ boleh satu. Oh, itu situ aja lah, nak. Situ aja. Iya. Ini rezeki min Allah nih ya. Betul. Rezeki min Allah yarzuqu man yasha. Apa tadi ibadah? Al-ibadatu hiya ismun jami'un. Apa arti ismun jami'? Sebuah nama yang jami' mencakup, sebuah nama yang mengumpulkan dia. Nama ibadah itu mengumpulkan semua
Ismun jami'un 5 apa saja dikumpulkannya ibadah itu di dalam satu bentuk nama. Nama apa itu? Nama yang Allah cinta dan Allah ridho. Apa saja yang Allah ridho namanya. Ini Allah ridho namanya nih. Seperti sholat kan namanya diridhoi Allah. Sholat dan sholat itu sendiri. Kemudian dicintai lagi. Terus apa lagi? 5 yuhibbuhullah wa yardah. Minal aqwali dalam bentuk ucapan. Apa contohnya? Ibadah dalam bentuk ucapan seperti berdoa, apalagi baca Quran, apalagi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi azan termasuk ibadah ya. Apalagi dakwah tauhid. Apa dalilnya? Azan dan berdakwah ini adalah sesuatu yang tak tertandingi. Allah bertanya, tapi sifatnya bukan untuk dijawab, tetapi membanding-bandingkan, nggak ada lagi perbandingannya, nggak ada. Ya, apa contohnya? Bahwa berdakwah ini adalah amalan yang terhebat. Dalam surah Asy-Syura ayat berapa itu? Wa man ahsanu qaulan. Mana dia? Wa man ahsanu qaulan. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Asy-Syura ya. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Mimman da'a ilallah. Mimman. Surat Asy-Syura ayat berapa itu? Ayat 40 dah, 43. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang terbaik? Nah, ini saking hebatnya berdakwah, dakwah bil lisan, ya, menjelaskan, menyampaikan, dapat. Wa man ahsanu qawla. Apa artinya itu? Waman ahsan. Siapa lagi yang lebih bagus? Ahsan qaulan, perkataannya. Siapa lagi yang lebih bagus perkataannya? Mimman da'a ilallah. Berapa itu? Coba tengok sini. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Siapakah yang lebih bagus? Perkataan siapakah? Waman ahsan. Siapa lagi yang paling bagus ucapannya selain mimman, daripada orang? Siapa lagi yang ucapannya lebih bagus selain orang? Da'a ilallah. Apa da'a? Menyeru dia. Da'a ilallah. Menyeru kepada Allah, artinya kepada tauhid utamanya. Mimman da'a ilallah. Terus apa lagi? Tidak cuma sekedar ngomong-ngomong doang, omdau. Nah, ini sekarang penyakit omdau. Banyak omdau enggak? Para apa? Tapi masih mending daripada enggak sama sekali. Omdau enggak ada, amal enggak ada, apa lagi yang dipilih lagi? Jadi sumpah serapah lah, sampah. Ya kan? Masih mending dia ngomong, ya, karena fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ini surah nih ya. Surah apa tulis? Wa man ahsanu qaulan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Betul? Surat apa enggak? Surat Al-Fussilat enggak? Iya mungkin. Surat Fussilat mungkin. Di sini enggak ada nih. Meleset satu surat ya kan? Sempurnami manusianya ya kan? Kalau enggak ada lupanya, siapa itu? Malaikat.
Cut lah ya kan? Wah, ya ada kan? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan faqala innani minal muslimin. Iya itu. Enggak ada di sini pun. Jadi azan dakwah ada yang memaknakan azan itu adalah sebaik-baik perkataan. Kenapa? Karena di situ terkandung ajakan kepada kemenangan kebaikan, ajakan kepada Allah, ajakan sholat sekalian, amal sholihan. Jadi dalam azan itu sudah ada semua persaksian kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengajak orang sholat, mengajak kepada keberuntungan, mengajak mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, mengagungkan Allah. Sudah cukup itu. Dulu para salafus soleh, sahabat Nabi itu tidak mau dia mengalah. Saking tidak maunya gimana dia? Minta diundi dia, main undi nasib dia. Kayak berjudi, tapi tidak apa-apa ya. Ya, pokoknya harus dia yang azan, berlomba-lomba mendapatkan jatah muazzin itu. Karena saking utamanya, tidaklah mendengar ucapan perkataan muazzin yang mendengar manusia dan jin dan tumbuhan dan binatang lagi. Tidak adalah yang mendengarnya kecuali menjadi saksi di sisi Allah. Menjadi saksi di sisi Allah bahwa dia itu orang yang ahsanu qaula. Ya, mengajak kepada Allah, mengajak sholat, kemenangan dan segalanya. Dapat enggak? Oh, nak menyari kamu doh. Oke ya. Di dalam surat Al-Fussilat, coba cari dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Ibadah udah tahu tadi, tauhid. Ma hiyal ibadati li ayyi syai'in illah, ayat surat pertanyaan yang ketiga, soal yang ke-20. Apa artinya nih? Kalau makna Allah, apa makna Allah? Maknahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Apa artinya itu? Makna Allah. Kita sering nyebut Allah kan? Allah itu apa? Maknahu dzul uluhiyati, ini. Memiliki sifat uluhiyah ketuhan, memiliki sifat ketuhanan. Ya, yang berhak menjadi Tuhan. Dzul uluhiyah, yang memiliki ketuhan. Ya, wal ubudiyah. Wal ubudiyah memiliki hak disembah. Ala khalqihi, dari atas kewajiban khalqihi, makhluk-makhluknya, ajma'in, seluruhnya. Seluruh makhluk-makhluknya mempunyai kewajiban untuk mengibadahinya. Kenapa Allah itu memiliki uluhiyah? Karena dia sebagai rububiyah Rabbul alamin. Karena dia pencipta alam. Ya. Kenapa Allah itu berhak menjadi Tuhan? Karena dia pencipta alam. Karena amalan menciptakan, membuat, memberi rezeki, mengatur, menunjuki, memberi hidayah, apalagi meregenerasi, memelihara sampai hari kiamat, sampai kapan, membalasi semua perbuatan baik dan mengadili perbuatan jahat, ya. Itu Allah semua yang bisa itu. Amerika nggak bisa. Kenapa? Kenapa Amerika nggak bisa seperti itu? Seperti sifat Tuhan. Israel ya, kenapa? Karena dia nggak mampu. Mana bisa dia? Siapa aja nggak bisa dia melawan Rusia kan? Cina, Korea aja nggak bisa Amerika. Walaupun dia ngaku-ngaku polisi dunia,
Ya gak bisa diaturnya dunia ini, tetap juga melawan sama dia. Gak takut orang sama dia. Berarti tak berhak jadi Tuhan ya, adik kuasa. Ya, raja di raja tak berhak ya. Jadi raja di raja aja gak bisa. Sahansah itu nama yang dilarang oleh Allah. Janganlah kamu memberikan nama seperti Sahansah. Apa Sahansah? Sahansah itu raja di raja. Kalau syekh itu artinya kan tua. Sah. Alimu ayat syah. Nah, yang tak boleh itu raja di atas raja yang boleh. Berarti satu raja ya? Raja Shah itu ya sebuah nama raja di India kalau Shah. Tuh. Allah alam juga lah, kami kurang tahu juga. Shah apa Syah? Shah. Herman Shah kan ada juga. Ya, kayak dulu Banyak Shah ya. Raja di raja, itu tidak boleh itu namanya. Karena tidak cocok. Anak buahnya aja, manusia rakyat jelatanya aja belum 100% yang patuh sama dia ya. Apalagi raja dan di atas raja, para raja. Sahansah itu raja di raja namanya. Malikul Mulki ya. Malikul Mulki itu Allah yang punya. Ya, pemilik semua kerajaan, raja di raja itu Allah. Baik. Makna Allah, makna dzul uluhiyah. Kenapa dia uluhiyah? Karena dia rububiyah. Dari sifat rububiyah maka lahirlah uluhiyah. Disebabkan Allah itu semua yang mampu, maka dialah yang berhak menjadi Tuhan. Kenapa yang lain enggak berhak jadi Tuhan? La ilaha illallah, karena dia tidak mampu berbuat seperti Allah. Allah itu mampu segalanya, makanya berhak jadi Tuhan. Ya, dan tidak ada pula Tuhan lain selain dia. Bersaksi sekali Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illawal azizul hakim. Jadi li ayyi syai'in la khalaqak. Untuk sesuatu apakah Allah ciptakan mubin? Untuk beribadah kepadanya. Makna ibadah apa? Itu ta'rifnya. Ibadah itu apa? Mahya ibadati. Apa itu ibadah? Ibadah itu tauhid dan taat. Nah, ya. Kalau yang dikatakan ibadah itu baru ismun jami'un. Tapi apa itu ibadah? Ibadah itu tauhid. Tidak dinamakan ibadah kalau tidak disertai tauhid. Mentaatinya lagi. Mana dalilnya tentang itu ibadah adalah tauhid? Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Liya'budun itu liwahidun artinya. Ya, liya'buduni. Asal katanya bukan liya'buduna, liya'buduni. Agar dia mengibadatiku dengan mentauhidkanku. Karena ibadah, kalau beribadah kepada Allah, beribadah kepada jin, apa namanya itu? Syirik. Disebut juga ibadah kan? Allah campakkan itu. Amalannya dan orang-orangnya juga dibuang sama Allah. Aku adalah zat yang maha kaya dari sekutu-sekutu yang ada. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada pertolongan. Tidak butuh sekutu. Sekutu itu untuk apa gunanya? Untuk membantu mengerjakan tugas. Aku paling kaya dengan malaikat. Makhluk Allah yang paling banyak itu malaikat. Malaikat itu pelaksana tugas dari Allah dia. Ya. Aku tidak butuh lagi. Kalau ada orang yang beribadah kepadaku, kemudian membuat sekutu pula dia di dalam ibadahnya itu. Dibagi-baginya ibadah. 50 untuk Allah, 50 untuk Lata Uzza. Di 50 untuk Tuhan-Tuhan lain. Jangankan 50 sikit aja tidak boleh. 0,00% aja tidak boleh. Ya. Masih ya. Masih 19 menit, baru 20 menit, tinggal 5 menit lagi lah ya.
Jadi aku paling tidak butuh dengan sekutu. Kalau ada hambaku beribadah kepadaku dengan cara bersekutu, menyekutukan aku, membuat tandingan buatku, aku lepaskan dia dan ibadahnya aku buang, dan orang-orangnya juga sekalian aku tidak butuh. Dengan orangnya, dengan peribadahannya aku tolak, ya. Oke. Kita lanjutkan. Masih bisa dilanjutkan? Insyaallah ya. Soal yang ke-22 lagi nih. Soal yang ke-20 mad dalil ala zalik udah. 12 11. Ma huwa awalu faradallahu alaina apa? Ma huwa awalu ma faradallahu alaina? Apa yang pertama sekali Allah fardukan, ya, pertama sekali Allah fardukan atas kita? Apa kewajiban kita yang pertama sekali yang diembankan, yang diwajibkan Allah kepada kita? Kewajiban apa? Tadi tauhid sudah, mentauhidkannya dan mentaati. Apa ya? Ibadah? Enggak, salah. Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Apa itu artinya? Yang pertama sekali Allah wajibkan atas kita, kewajiban pertama kali adalah la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang mengingkari taghut, fama yakfur bit-taghut ini makna la ilaha ini kalimat pertama sekali yang Allah embankan, wajibkan sama kita. Halo? Al-kufru bit-taghut wal iman billah. Apa dalilnya? La ikraha fid din. Apa arti qad tabayyana rusdu minal ghayy? Tidak dipaksa dalam masuk agama. Di dalam beragama Islam, masuk agama Islam ini tidak dipaksa. Tidak ada paksaan. Kenapa nggak ada paksaan? Ayo, kenapa? Kalau ada paksaan itu akan. Ya, ayat selanjutnya qad tabayyana rusdu minal ghayy. Apa artinya itu? Qad tabayyana rusdu itu apa artinya? Apa makna qad tabayyana rusdu? Sungguh telah jelas. Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya, agamanya tentang ar-rusdu minal ghayy. Petunjuk dan kesesatan itu sudah dijelaskan. Ini petunjuk ini. Halo? Ini petunjuk, ini sesat. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Kenapa nggak ada paksaan dalam agama? Iya. Siapa yang menjelaskan ini? Tabayyana rusdu minal ghayy ini. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan, telah menurunkan kitabnya. Sudah jelas semuanya. Gak ada yang gak jelas. Kata Nabi apa? Tentang agama ini, taraktukum fil bayda. Taraktukumul bayda. Taraktukum fil bayda. Aku telah tinggalkan kalian di atas bayda. Apa bayda? Bayda tuh apa ya bayda? Apa ya bayda? Ada abyad, bayda. Iya, saya lupa. Apa itu bayda? Putih. Lupa. Iya. Di atas cahaya yang sangat putih, lebih putih dari matahari di siang hari. Itulah keadaannya. Taraktukum fil bayda. Aku telah tinggalkan kalian dalam cahaya yang putih, yang terang. Malamnya lailuha kanahariha. Apa artinya? Lailuha kanahariha. Malamnya saja seperti
Seperti apa malamnya? Seperti apa, Lid? Malamnya seperti siang. Oh iya, warna. Ayo apa? Malamnya seperti siang. Bagaimana siang? Malam aja seperti siang. Saking baidok, saking putihnya cahaya, saking terang benderangnya. Agama ini sudah cukup jelas, sudah terang benderang. Ya, tidak ada yang humut, yang bikin kabur. Karena lailuha aja karena hariha. Bagaimana naharnya? Malamnya aja seperti siang, siangnya seperti 2 kali siang. Kok seperti malam pula siang? Balik ya. Itu bahasa kinayah ya, bahasa yang sangat apa namanya? Sangat jelas dan jelas di atas putih-putih. Cahaya putih yang sangat putih ya keterangannya. Kalau bahasa Indonesia namanya bagaya bahasa apa? Hiperbola. Ya, gegap gempita sepertinya ya kan. Suaranya seperti halilintar menyambar, suara petir. Kan bahasa apa itu namanya? Bersangatan modelnya ya, balaghahnya ya. Dalam bahasa Indonesia ya kayak gitu kami pelajari dulu waktu sekolah-sekolah ya. Gaya bahasa ini, bahasa itu. Oke. Jadi yang pertama sekali Allah fardukan sama kita yaitu mengingkari apa itu tauhid, Bung? Tauhid itu apa? Tauhid itu larang. Tauhid itu adalah apa yang melampaui batas, itu namanya tauhid. Ya, sesuatu yang melampaui dari haknya, dari yang sewajarnya, itu tauhid itu. Melampaui dari batasan-batasan yang semestinya bukan untuk dia diberikan sama dia, itu tauhid. Seperti Fir'aun itu tagha, asal katanya dari tagha. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Dari situ asal tauhid itu. Apa tagha? Mata haddul had. Apa saja yang melampaui batasan itu namanya tagha. Seperti air banjir Nabi Nuh itu tagha. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Betul kan? Air aja dia bisa tagha ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Ya kan? Bisa seperti itu suaranya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna lamma, sesungguhnya tak kala, lama itu tak kala. Togolma, apa togolma? Air sudah mencapai bukit gunung, ya. Gelombangnya aja seperti bukit-bukit yang tinggi gunung, ya. Surat apa yang menceritakan? Surat Hud, ayat berapa? Ayat 38, 39, 40, 41. Bismillahirrahmanirrahim. Yarkam mana ya bunay yarkam mana, ya itu ada situ surat Hud. Nah sampai ya, hafalannya sudah kan?
Halo? Sudah sampai mana? Al-Hijr ya? Ya. Al-Hijr sama An-Nahl. An-Nahl dah? An-Nahl udah. An-Nahl sudah sampai ya? Al-Hijr An-Nahl lagi ya? Hah? Al-Hijr surat ke-15. An-Nahl. Betul enggak? Ibrahim 14, Ar-Ra'd 13, Yusuf 12. Ya, surat Hud 11, surat Yunus 10, surat Taubah 9, surat Al-Anfal 8, surat Al-A'raf 7, surat Al-An'am 6, surat Al-Maidah 5, surat An-Nisa 4, surat Al-Imran 3, surat Al-Baqarah 2, Al-Fatihah 1. Ya, sampai habis Ar-Ra'd Al-Ibrahim. Habis Ibrahim Al-Hijr. Habis Al-Hijr An-Nahl. Habis An-Nahl Al-Isra. Habis Isra Al-Kahfi. Habis Kahfi Maryam. Habis Maryam Toha. Habis Toha Al-Hajj. Al-Anbiya Al-Hajj. Al-Anbiya dulu. Habis itu baru Al-Hajj. Habis itu surat Al-Mu'minun. Habis Al-Mu'minun Al-Furqan. Betul enggak? Ya benar. Habis Furqan? Enggak tahu ya. Habis itu aja ya. Hah? Asy-Syu'ara. Habis Syu'ara? An-Namal. Habis An-Namal? Al-Qasas. Al-Qasas? Al-Ankabut. Habis Ankabut? Rum. Bisa Rum? Luqman. Luqman? As-Sajdah. Habis Sajdah? Al-Ahzab. Habis Al-Ahzab? As-Saba. Habis Saba? Fatir. Habis itu? Yasin. Habis itu? As-Saffat. Habis itu? Shad. Habis itu? Az-Zumar. Habis Az-Zumar? Ghafir. Habis Zubair? Fusilat. Habis Fusilat? Surah. Habis Surah? Zukhruf. Habis Zukhruf? Ad-Dukhan. Habis Dukhan? Al-Jasyah. Habis Al-Jasyah? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf? Muhammad. Habis Muhammad? Al-Fat. Habis Al-Fat? Al-Hujurat. Habis Al-Hujurat? Qaf. Habis Qaf? Apa? Zariyat. Habis Zariyat? Tur. Habis Tur? An-Najm. Habis An-Najm? Al-Qamar. Ya. An-Najm, Al-Qamar. Habis Al-Qamar? Ar-Rahman. Habis Ar-Rahman? Habis Al-Waqi'ah? Al-Hadid. Habis Al-Hadid? Al-Mujadilah. Habis Al-Mujadilah? Al-Hasyr. Habis Al-Hasyr? Al-Mumtahinah. Habis Al-Mumtahinah? Mumtahanah boleh dibaca Mumtahinah. As-Saff. Habis As-Saff? Al-Jumu'ah. Habis Al-Jumu'ah? Al-Munafiqun. Habis Al-Munafiqun? At-Taghabun. Habis At-Taghabun? At-Talaq. Habis Talaq? At-Tahrim. Habis Tahrim? Al-Muluk. Habis Muluk? Nun. Al-Haqqah. Bil-Haqqah? Al-Ma'arij. Al-Ma'arij? No. Habis no? Al-Jin. Habis Jin? Muzammil. Habis Muzammil? Dasir. Habis Dasir? Al-Qiyamah. Habis Qiyamah? Al-Insan. Habis Insan? Mursal. Habis Mursalat? Dan selanjutnya. Ya sama aja kan bisa ya. Juz 30 ya. Insyaallah ya. Oke, jadi urutan surat itu minimal nama suratnya dan urutannya. Kalau urutan dan nama suratnya nggak bisa, bagaimana? Seluruhnya ya. Oke ya. Kam ta'awud
tawaghit kam at-tawaghit kam at-tawaghit, apa artinya? Berapa banyak jumlah taghut? Oke. Ya. Ini belum lagi. Ma huwa awal faradallah itu tadi ya. Apa yang pertama kali yang Allah fardukan itu yakfur bit taghut yu'min bil mahyal urwatul wusqa. Apa itu urwatul wusqa? Wa may yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Apa itu mahya al urwatil wusqa? Al urwatul wusqa. Apa itu tali yang sangat kokoh? Tali yang sangat kokoh. Jawab la ilaha illallah. Ma makna la ilaha? Makna la ilaha apa? Nafi. Apa nafi itu? Mengosongkan, meniadakan. Illallah isbat. Isbat itu apa itu? Menetapkan. Mengosongkan selainnya, menetapkan satu-satunya. Nah, ini baru urwatul wusqa. La ilaha illallah. Ini maknanya. Pamayak furbit taghut wa yu'min billah itu la ilaha illallah juga. Apa lagi? Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi itu makna la ilaha illallah juga tuh. Innani bara'un mimma ta'budun. Itu la ilah. Aku berlepas diri, kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Berarti la ilah menafikan semua peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan illallazi fatarani. Nah, itu makna la ilaha illallah juga tuh. Illallazi fatarani, apa artinya tuh? Wa idz qala Ibrahim, surah apa tuh, Bu? Wa idz qala Ibrahim, tadi dibaca nama suratnya. Apa? Enggak. Setelah Al-Hasyr apa? Al-Mumtahin. Mumtahana kan? Betul enggak tuh? Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi inna bura'a. Ya, kalau ini innani bari apa? Ini bukan surah apa ya? Ini dari surah Zukhruf. Zukhruf ya? Oh ya, surah Zukhruf, betul. Kalau apa dalam bentuk jamak ya? Inna bura'u minkum. Inna bura'a mimma ta'budun itu ada juga di dalam itu. Kayak gitu juga. Coba tengok dalam surat Al-Mumtahinah tadi. Ya, jadi dalam surat Zukhruf, ini surat Zukhruf ini. Maknanya sama, redaksinya berbeda sedikit. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdun apa? Sayahdin. Oke ya. Demikian. Itu adalah makna la ilaha illallah. Berapa jumlah tauhid? Berapa kam tawaghit? Berapa jumlah tauhid? Kasirun. Banyak sekali. Wa ru'usahum khamsah. Tauhid itu banyak. Kepala-kepalanya, induk angkangnya itu limo. Tahu induk angkang? Ya, pembesar tauhid itu 5. Apa saja yang pertama? Iblis laknatullah. Berapa banyak tauhid? Apa yang pertama tadi? Iblis. Kenapa iblis? Kenapa tidak yang lain?